Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita. Perkenalkan sebelumnya, aku Torik Maulana Ibrahim dan saya bersama rekan saya ini adalah Kisaratul Jannah. Oke, jadi podcast ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penulisan kreatif atau creative writing. Oke. Nice. Sebelumnya, for your information, jadi narasumber yang kita ambil yaitu salah satu mahasiswi UPI Bandung yang berada pada jurusan TV dan film. Nah, kebetulan sang penulis ini sedang melakukan magang, yang magang itu di Jakarta. Jadi mohon maaf sebelumnya kita berhalangan untuk melakukan rekaman langsung ya. Langsung. Jadi kita sempat bikin interview secara online atau secara daring via Zoom. Ya, kita udah sempat Zoom meeting juga ya, dimulai dari awalnya jadi penulis itu seperti apa dan sampai akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan gitu jadi seorang penulis sekarang. Wow. Yang seperti kita tahu ya, menulis itu bukan hanya sekedar menyusun kata-kata, tapi juga salah satu wadah untuk menuangkan perasaan, pengalaman, juga imajinasi juga bisa. Betul, ya. Kan imajinasi kadang gak bisa dikeluarkan dari verbal ya gitu kan. Mungkin ya dikeluarkannya lewat tulisan dan akhirnya menjadi sebuah karya, yaitu buku gitu. Iya. Seperti narasumber kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan dulu. Oh ya, kita belum perkenalkan narasumber kita. Narasumber kita itu bernama Rashika Ataya Peswara atau bisa dipanggil juga Rara. Ya, yang sebelumnya ya, banyak orang juga mungkin punya banyak mimpi mau jadi penulis. Itu nggak gampang ya, karena kan nulis itu bukan hanya sekedar cuap-cuap, tapi harus ada ide yang bagus untuk sinkronisasi antara cerita dari awal sampai akhir tuh harus nyambung gitu. Dan itu tuh pastinya butuh ide yang sangat bagus, yang sangat cemerlang dan tidak semua orang bisa ternyata untuk menulis itu ya. Nah, apalagi setelah kita bincang-bincang kemarin juga, Rara ini sempat cerita kalau misalkan apa yang udah dia susun itu tuh tetap harus dia rombak dari awal sampai akhir karena tugas ya. Iya. Banyak revisi pokoknya. Jadi kalau dari cerita awalnya sih ya gitu, beliau itu gak semata-mata di saat ini langsung jadi penulis, sebenarnya enggak. Kemarin itu beliau sempat bilang bahwa sebenarnya waktu SMP ya. Iya, waktu SMP dia tuh paling benci banget sama baca buku. Cuma pada saat itu ada satu momen di hidup Rara ini tuh katanya yang dimana dia itu nggak bisa nuangin apa yang dia rasain, atau mungkin kadang dia pengen menjadi seseorang yang dia itu nih semua orang tahu apa yang gue rasain gitu. Nah, ternyata di situ mulailah justru dari yang tadinya benci tuh jadi cinta buat baca buku. Nah, di situ udah kayak ini ya, udah kayak lagu. Iya, udah ya, kayak hubungan percintaan orang gitu. lain lah itu mah. Awalnya benci jadi cinta. Betul. Di SMP dia yang tadinya benci tuh jadi senang buat baca-baca dan akhirnya sering datang ke perpustakaan atau apa segala macam. Akhirnya di situ dia mulai, mungkin ini yang tadinya gue benci ternyata bisa jadi tempat buat dia mengeluarkan apa yang dia rasa justru. Betul. Nah, itu kan kadang hidup tuh nggak ada yang tahu ya, banyak plot twistnya. Dan FYI juga, Rara ini seorang penulis
yang dia berhasil ngerbitin buku juga dia nulis di Wattpad, yang dimana itu tuh pasti ada perbedaan ya antara kita nulis online dan juga percetakan gitu, pasti alurnya pasti beda. Ngerilis buku tuh nggak gampang, jadi awalnya dia tuh nulis dulu di Wattpad ya di Wattpad. Ya, jadi apa yang udah terbit sekarang itu tuh based on Wattpad dia. Nah, dimana kalau misalkan Wattpad itu dari cerita yang kita dapat, kalau misalkan Wattpad itu full imajinasi dia, karena nggak harus lewatin apa yang namanya? Apa tuh? Itu. Harus lewatin apa tuh? Jadi ya perbedaannya nulis di Wattpad sama dia udah sempet jadi jadi penulis yang bisa ngerilis buku tuh, ternyata di sini ada tantangannya sendiri. Dan itu jomplang ya menurut kita ya. Itu jomplang banget, karena kalau nulis di Wattpad tuh ya udah dia cuma tinggal mengeluarkan ide dia, mikir, nulis gitu. Di Word mungkin ya, dia tulis dulu atau mungkin di notes di HP, ya udah ketik aja tanpa harus ada aduh ini salah nggak ya. Ya udah dia apa yang dia ketik dan menurut dia benar, ya udah tinggal diupload. Beda halnya kalau misalkan dia mengajukan cerita dia itu ke media, itu tuh pasti kayak dibaca dulu dari awal sampai akhir, dan pasti ada bab revisi di mana dia tuh harus mengubah mungkin beberapa part, tapi itu tuh jadinya ngubah alur dia dari awal sampai akhir, yang dimana dia itu jadi harus nulis ceritanya dari awal sampai akhir lagi. Betul, jadi ada beberapa scene ya, kayak kalau film sih delete scene ya gitu. Jadi ada beberapa scene yang emang mau nggak mau itu harus dipangkas, jadinya kan ya kata apa sih waktu itu tuh apa? Oh iya, Rara pernah bilang dia pernah mau rilis 450 halaman. Bayangin dari 450 halaman harus banyak ngepangkas alur cerita. Jadi ya tetap aja dia harus baca dari halaman pertama nyampe 450 itu, mana yang harus dipangkas kan. Kalau dipangkas ya belum tentu bakal langsung nyambung dong. Dan dia tuh harus memikirkan gimana caranya apa yang ibaratnya delete scene itu ya. Satuan yang akhirnya wah ini sebuah cerita gitu. Jadi jadilah buku. Nanti kita cantumin. Ya, maaf banget. Kita lupa. Nah, buat lengkapnya kita langsung bakal masuk di mana kita melakukan interview bersama Rara. Oke, simak terus ya. Iya, di next video. Oke. Next video, next scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini ada aku Tariq Maulana Ibrahim, di sini ada Bilqis Sabitul Jannah. Dan di sini juga ada narasumber kita, yaitu penulis dari novel Serendipity. Itu merupakan novel fiksi dan juga penulis antologi cerpen yang berjudul Meet Me in the Spring. Oke, sebelumnya supaya kita saling kenal ya gitu, boleh nggak sih gitu sedikitnya Rashika ya tadi itu sebelumnya sering dipanggil apa sih gitu, Rashika atau apa gitu kan. Kalau penulis mungkin ada username atau apa, perkenalan biar kita saling kenal, gimana tuh? Oke, makasih banyak banget loh ya sebelumnya udah ajak aku untuk jadi narasumber. Sebelumnya kenalin dulu kali ya. Nama lengkap aku Rashika Taypuskara. Cuman biasanya nama aku tuh banyak. Maksudnya panggilannya ya. Cuman mungkin karena kita juga baru ketemu beberapa kali ya, jadi mungkin bisa kalian panggil aku namanya Rara sih. Aku biasanya kalau di kampus atau di panggilnya Rara, jadi kalian bisa panggil aku Rara aja biar kita makin akrab gitu. Oke, Rara ya. Nah, kalau kita sih biarkan yang punya panggilan gak cuma Rara doang nih. Jadi kalau aku bisa panggil Oik, kalau ini apa nih panggilannya? Aku Ikis. Nah, Ikis. Oke. Kita izinin ya Rara, oke, Oik sama Ikis kita lanjut ya. Oke. Nah, Amin. Jadi di situ kita bakal ada beberapa pertanyaan yang untuk jawab gitu. Yang pertama mungkin
perkenalan dulu. Bisa nggak sih kamu tuh ceritain sedikitnya tentang diri kamu, gimana awal mula terjun ke dunia menulis? Oke, ini agak sedikit fun fact ya. Sebenarnya aku tuh dulu awalnya nggak suka baca buku, nggak suka novel. Dulu aku kayak benci, malah nggak suka baca buku aja. Cuman waktu SMP tuh gara-gara ada apa tuh yang namanya di sekolah tuh yang pohon baca buku. Dan dari situ tuh aku kayak ngabis gitu loh, pengen banyak nempelin daun-daun di pohon literasi gitu. Nah, cuman itu kan waktu SMP, dan kebetulan aku tuh ngerasa waktu itu namatin satu buku tuh kan lama banget. Nah, aku coba cari-cari apa ya yang cocok, karena aku ngerasa sih kayaknya bukan kita yang gak suka baca buku deh, tapi kayaknya kita belum menemukan buku yang kita suka aja. Nah, jadi waktu SMP tuh aku baca semua genre, kayak buku kayak dari romance, horror, thriller, dan lain-lain, sampai pada akhirnya waktu itu aku nemuin buku buku fiksi itu tentang horor, dan itu aku cuman ternyata ngabisin 2 hari. Padahal aku tuh sebelumnya gak pernah suka baca buku kan. Nah, jadi aku mulai ketagihan baca buku dan mulai nulis. Nah, pertama kali nulis itu di Wattpad. Nah, dari situ aku suka nulis awalnya sendiri, kayak nyeritain tentang kehidupan aku. Cuman kan karena anak SMP ya, jadi kayak apa sih gak jelas gitu. Jadinya waktu SMA aku serius sih. Kelas 3 tuh aku stop, terus mulai lagi SMA kelas 1. Nah, ya sebenarnya tulisan buku-buku aku yang sekarang, yang aku punya sebelumnya, itu tuh karena dulu ada terpengaruh karena aku dulu K-popers. Nah, dulu aku K-popers, terus aku salah satu penggemar boyband lah dulu, salah satunya. Nah, cuman bukan yang edik banget gitu ya. Nah, cuman gara-gara mereka tuh aku jadi suka terinspirasi buat ceritain pakai tokohnya, ibaratnya mereka gitu. Kebetulan kayak gitu. Dan waktu itu sempat tulisan pertama aku tuh di Wattpad kayak nggak ada awalnya. Cuman entah kenapa tiba-tiba pas udah mau chapter terakhir malah banyak yang baca, dan akun aku jadi rame. Dari situ aku jadi semangat untuk nulis lagi dan nulis cerita-cerita yang lain, termasuk cerita yang sekarang diterbitin kayak gitu awalnya ya. Jadi sebenarnya alasan nulis Serendipity itu karena terinspirasi dari personal ya, ngeliat cerita-cerita tuh kebanyakan itu tuh suka pemeran cowoknya yang kaya dan lain-lain, terus kayak terlalu sempurna. Kebanyakan tuh novel-novel fiksi itu yang kayak cowoknya terlalu sempurna, ceweknya terlalu sempurna. Nah, aku pengen di situ tuh ngebedain gitu. Terus sebenarnya alasan yang terbesarnya itu tuh aku ingat banget. Jadi aku tuh pernah di warteg Bahari lagi makan, terus ngelihat ada berita ada seorang ayah yang melecehkan anaknya waktu umur 5 tahun. Nah, dari situ aku jadi kepikiran buat tulis cerita semacam itu, tapi enggak seperti itu loh, cuman terinspirasi. Jadi kayak ada ya di dunia nyata cerita tentang itu. Jadi aku di novel pun menceritakan tentang si tokoh utamanya, yaitu punya post traumatic disorder gitu, PTSD. Itu sih kenapa aku dulu nulis Serendipity. Berarti dari awalnya juga nggak mikir bakal jadi suka nulis ya, nyampe sekarang juga awalnya kayak cuma seneng baca buku aja padahal awalnya waktu ya, SMP berarti. Keren. Iya, cuma iseng aja. Motivasinya ini ya kebangun dari hobi aja kan, berarti kan karena seneng baca buku aja, terus kan ngerasa pengen kamu sendiri gitu yang punya cerita kan, berarti kayak gitu. Keren. Iya benar. Jadi kayak ngerasa waktu itu tuh nulis ngerasanya buat biar ngilangin stres aja sih awalnya, karena
bisa mengungkap. Jadi kalau di novel kan tuh kita bisa nyeritain tentang kehidupan kita tanpa secara eksplisit ya. Jadi bisa diselip-selipin. Jadi kayak sekalian sebenarnya kayak gitu. Sekalian curcol Terus gitu kayak ya. senang aja. Benar. Kadang tuh kalau kita sebel, aku jujur kalau aku sebel sama orang, aku bikinlah tokoh karakter yang kayak dia. Terus tiba-tiba kalau membaca kesel sama tokoh itu, aku kayak ngerasa puas. Cara ngambil ininya, cara ngambil feel buat bacanya tuh apa dari emosi yang emang kita punya sebagai penulis, supaya kayak pembacanya pun merasakan apa yang penulis rasakan gitu. Betul. Berarti itu inspirasi utamanya ya, padahal berarti dari personal yang emosi yang kadang kan kalau dari verbal atau non verbal kan susah dikeluarin ya, jadi lewat tulisan nih berarti. Oke, keren. Waktu kamu nulis, kan kamu tuh nulisnya di Wattpad sama nerbitin buku konvensional gitu kan. Apa sih konvensional kan bener? Iya. Itu tuh maksudnya ada nggak sih pengalaman kamu yang kayak ternyata bedanya tuh di sini ya? Oke. Sebetulnya Serendipity itu terlahirnya dari Wattpad juga sebenarnya, dan kebetulan Serendipity itu dia terlahirnya dari Wattpad sebenarnya ceritanya, dari Wattpad juga. Terus kita ada seleksi naskahnya itu si penerbitnya minta kita masukin tagar gitu, jadi hashtag buat ikut lomba seleksinya. Nah jadi mereka ngecek di situ tuh. Nah kebetulan naskah Serendipity ini ya pilih. Nah waktu perpindahan ke konvensional kan jadinya kenapa diterbitin, itu ada dua perbedaan sih, karena kan sebelumnya aku tuh ngetiknya di handphone. Kalau Serendipity itu di Wattpad ya. Nah cuman waktu kami pertama kali diterbitin aku kaget, aku shock, karena aku kayak aduh gak pernah nulis di komputer yang bener-bener ini karena dulu aku terbatas di laptop kan. Otomatis kan kalau misalkan di Wattpad kan itu tuh draftnya langsung di sana, sedangkan kalau udah ke konvensional itu kan harus dipindahin dan harus kerja sama bareng editor. Nah itu ada dua perbedaan itu. Kan aku nulis karena keinginan pribadi ya, semua aku masukin. Nah sedangkan setelah kita masuk konvensional itu ke penerbit, entah itu yang indie ataupun yang enggak, itu tuh kita ada campur tangan orang lain nih dari cerita kita. Nah itu jadi tantangan yang cukup besar, karena ketika aku diskusi sama editorku, itu tuh banyak bagian-bagian plot yang harus diperbaiki ataupun harus dihilangin, karena kan ngejar misalkan gini, aku tuh buku aslinya sebenarnya tuh nyampe 450 halaman lebih. Nah cuman karena penerbit itu maunya maksimal 50 halaman, mau gak mau aku harus memangkas banyak cerita, dan jatuhnya nulis ulang lagi. Sebenarnya aku nulis ulang lagi sih ceritanya itu, karena jadi nggak jauh berbeda sih, cuman banyak part-part yang hilang kan aku harus puzzlein lagi jadi satu. Nah itu sih yang bikin bedanya. Terus apalagi kan aku itu terbatas dengan komputer ya, jadi aku pakai Word di handphone, jadi kayak aduh gitu pusing, karena biasanya aku nulis upload langsung di Wattpad-nya langsung. Bedanya waktu aku di penerbit ini aku harus di Word disatuin semua, terus kayak pusing. Cuman ya gitu sih bedanya, karena dipantau aja sama editornya. Terus kayak tapi dari situ belajar sih, karena ada yang ngebimbing itu dari segi penulisan dan lain-lain. Oke. Ini ya berarti ya tantangannya juga banyak ya, ternyata jadi penulis tuh nggak gampang. Apalagi tadi dipantau editor, dan dari 450 halaman ada, kalau film mungkin delete scene ya gitu, harus dipangkas beberapa cerita gitu ya, itu kan mikir otaknya dua kali jadinya. Jadi kayak harus nyambungin episode sebelumnya ke yang selanjutnya next tuh chapter gitu. Itu tuh harus kayak gimana juga kita harus mikirin berarti ya. Ya. Nah tapi ini kalau misalkan benar banget. Tadi nih ada chapter atau scene yang dipangkas kayak gitu, biasanya Rara tuh dapat idenya tuh dari mana sih? Mungkin kan kita bisa bilang bahwa di sekitar kita tuh sebagai pusaka kan
pustaka. Nah, kira-kira apa nih gitu yang kadang seringnya jadi ide gitu buat ditulisin selain yang tadi emosional itu gitu. Sorry Kak, jadi nanya perihal tentang gimana caranya aku nyari ide untuk nyambungin lagi Ya. cerita yang udah dihilangin atau gitu poinnya. Lebih ke dua-duanya sih boleh nih dapat informasi. Sebenarnya karena kan aku kerja samanya sama editor aku ya. Nah, jadi saat itu kita diskusi sama editor kayak kayaknya chapter 5 sampai 7 tuh nggak perlu deh. Terus aku kayak aduh, kalau aku kan sebagai penulis, aku yang punya cerita kayak ih nggak apa-apa, ini kan cerita aku ya, jadi kayak nggak perlu sih ini. Tapi kata dia kayaknya nggak perlu. Terus tapi kan editor nggak perlu, pembaca nggak perlu harus tahu banyak hal. Jadi kan kalau sebelumnya itu ceritaku terlalu luas. Nah, sedangkan editor tuh memperkecil kisahnya, dan mau gak mau aku itu dikasih waktu sebenarnya sama editornya. Sekitar kurang lebih dikasih waktu 2 minggu buat bikin alur lagi dari bab pertama sampai 28 bab jadinya. Jadi kayak bikin outline. Jadi aku bikin outline ini dari bab 1 sampai bab 28, dikasih waktu 2 minggu buat dipikirin si kelogisannya, disambungin, jadi dihilangin. Nah, untuk nyari idenya itu sendiri sih aku suka ngelamun, terus aku tipikal yang suka keluar. Kalau nulis tuh nggak bisa di dalam kamar kan, jadi aku harus keluar ngeliatin orang. Terus kadang aku suka jujur ngambil adegan-adegan yang emang itu tuh relatable gitu. Jadi aku ngeliat langsung, kadang itu dari teman, itu dari kakaknya sama suaminya gitu. Terus pokoknya ngeliat yang relatable aja sih sebenarnya. Aku nggak yang walaupun ini fiksi, tapi aku masukin ceritanya hal-hal yang manusia tuh melakukan ini gitu. Maksudnya bukan yang gimana gitu. Walaupun fiksi itu maksudnya tetap nggak out of the box, ya, nggak seliar apa yang kita bayangkan gitu. Iya, masih based on real life aja gitu, ya, sehari-hari. Karena kan genrenya juga slice of life ya, itu bukunya. Jadi kayak ya udah kehidupan gitu. Cuman emang yang jadi fiksinya itu kan karakternya, tokohnya, tempatnya sebenarnya. Kalau dari segi alur juga ya fiksi juga, enggak, karena kan jatuhnya kalau cerita mah nggak semuanya dari awal sampai akhir aku nyeritain satu kehidupan seseorang kan. Aku bisa aja dari satu cerita itu ngumpulin puluhan cerita orang jadi satu di situ. Aku sih kayak gitu ya. Tapi nih ngomong-ngomong tentang perbedaan Wattpad sama nerbitin langsung. Tapi ini agak bahas tentang penghasilan sih. Nah, kalau misalkan di Wattpad sendiri tuh kamu ada bayarannya nggak sih? Kamu punya cerita sebagus itu? Sebenarnya di Wattpad itu ada kok kayak berbayar. Jadi kita kalau misalkan mau ngajuin nih cerita kita itu dijual. Maksudnya jadi pembaca tuh boleh baca dari bab 1 sampai bab 10 biasanya secara gratis, atau sampai bab 5 secara gratis, sisanya tuh harus bayar. Nah, kebetulan kalau di Wattpad aku nggak komersil, udah aja. Nah, karena kebetulan karena kan aku ada nerbitin konvensional ini, jadi aku kebetulan si Wattpad yang di versi Serendipity itu udah tamat. Cuman aku bikin promosi kayak versi novel tuh berbeda, jadi otomatis pembaca aku yang sebelumnya tuh tetap mau beli atau mau baca ulang lagi si ceritanya, karena aku juga jelasin banyak banget yang berubah, terus konfliknya jadi baru dan lain-lain. Jadi kayak kalian ngerasa baca cerita yang baru aja gitu. Jadi mereka pada gitu. Sebenarnya kalau aku nggak komersilin yang di Wattpad sih, walaupun sebenarnya bisa tawarin sebenarnya kayak mau nggak buat cerita-ceritanya ini komersil. Ngerasa aku bukan penulis yang
yang ya penulis banget gitu ya. Jadi aku kayak ya udah, karena aku nulis itu karena cuma buat senggang aja. I see. Keren. Tapi bisa jadi change buat dapat moneter ya dari ini tuh gitu, keren juga. Maksudnya Benernya iya. komersial Benernya iya. aja gitu ya, keren. Cuman nggak diambil kesempatannya ya berarti. Ya bukan nggak diambil sih, lebih ke Betul. kalau ada syukur nggak sih gitu, bonus nggak? Coba kan Iya, di sini berarti ya udahlah, Rara aku kan mah namanya. soalnya jadi beda. Ya Bang, Mbak sama Mas, soalnya beda. Kadang kalau misalnya kita nulis karena uang, Betul. itu tuh feelsnya jadi happy jadi hilang. Nah, Ya. Karena kan aku terjun ke nulis tuh bukan karena uangnya, tapi karena aku dulu suka curhat, suka ini. Jadi kayak aku ngerasa happy baca komentar atau ngelihat votes-votesnya dikasih pembaca. Itu yang bikin aku senang nulis. Jadi kalau karena uang nanti aku jadi malah pressure, jadi kayak aku harus update terus karena buat dapetin uang gitu, kayak jadinya tuh visinya jadi beda gitu. Oke, ya justru malah bukan yang mungkin kalau hashtag ya mungkin gue banget ya gitu. Gue bangetnya kalau karena uang hilang kali ya. Oke, karena kalau ini bisa dilihat berarti Rara tuh udah jadi penulis yang ini ya, meskipun maksudnya tadi nggak dimasukin buat nyari uang gitu ya, tanda kutip ya, tapi kan udah jadi penulis yang orang-orang tuh udah banyak yang tahu nih penulisnya siapa. Nah, tapi buat Rara sendiri gitu, di tadi yang kata Rara bilang kalau nulis cerita atau nulis apa di Wattpad tuh pengaruh di literasi dunia tuh sebesar apa sih dan seperti apa gitu impactnya gitu. Sejujurnya di Wattpad itu banyak banget orang-orang yang masih suka baca. Malah aku jujur sampai sekarang kalau di transport umum itu tuh ngelihat orang-orang masih baca Wattpad kok. Kayak karena menurutku orang-orang ngerasa mungkin kalau bawa novel berat ya. Oke, bener. Dan kalau Wattpad itu kan online dan jadi tuh banyak banget. Aku juga ngelihat kok semua film-film yang di bioskop juga kan semua dari Wattpad kan. Yeah. Kalau misalnya adaptasi ya karena belasan juta, bayangin berarti di Indonesia udah cukup lumayan besar gitu literasinya menurutku sih. Jadi di Wattpad tuh masih banyak, dan juga di aplikasi-aplikasi online lainnya gitu. Paham. Jadi emang bisa jadi alternatif ya. Kan kalau bawa buku tuh nggak sefleksibel gitulah gitu. Mungkin kalau HP ya udah tinggal scroll aja kan. Oke. Keren. Ini karena untuk mempersingkat waktu, sepertinya nanti kita bakal dibikin storytelling aja ya. Nah, langsung ke ini aja, tips sama motivasi apa yang bisa kamu sampaikan ke orang-orang yang emang mau tertarik gitu untuk bikin buku. Mau yang baru suka baca, apalagi belum suka baca, apalagi mau jadi penulis deh, kayak gimana menurut Rara? Kalau tips dari aku sih tentuin dulu tujuan kamu nulis apa. Karena mau nulis itu nggak gampang sih menurut aku, nuangin cerita. Nggak semua kita bisa deskripsiin lewat kata-kata apa yang ada di otak kita. Kadang otak kita tuh isinya lebih besar, tapi pasti deskripsiin lebih susah. Jadi tentuin tujuannya apa. Nanti kalau udah tujuannya apa, tentuin kamu sebenarnya nyamannya nulis apa. Jadi kamu harus tahu dulu sukanya di mana. Gak bisa dong kamu misalnya sukanya genre horor, tapi kamu dipaksa nulis romance, gak akan bisa dan suka. Nah, mulai nge-outline. Kalau dari aku, outline tuh jadi kayak kerangka cerita. Dari situ, dari kalau outline-nya udah ada, ya udah tuangin aja. Aku kasih tips sih buat yang para pemula. Aku juga jujur pemula. Dulu aku satu bab itu 1000 kata aja, minimal 1000 kata sehari. Jadi dulu aku nulis tuh setiap hari sebenarnya. Setiap hari itu upload. Jadi sehari itu harus ada 1000 kata. Nah, kalau misalkan udah terbiasa, ya udah satu bab bisa lebih dari 1000 atau jadi 2000 per chapter gitu. Learn by doing ya berarti ya. Menurut aku ya itu aja pion-pion yang Oke. harus pede. Oh ya, sama terakhir, kalian harus percaya diri, gak boleh takut salah.
Karena banyak penulis-penulis yang takut salah karena EYD dan lain-lain. Tapi mending mulai aja dulu. EYD-nya bisa diperbaiki nanti. Oke, sangat motivasional banget nih dari Rara. Karena waktunya 30 detik lagi. Terima kasih Rara. Kasih ya udah bersedia menjadi narasumber untuk tugas kita. Untuk project ini ya. Sukses selalu Rara, sehat selalu dimanapun berada. Kita pamit. Dadah. Assalamualaikum. Nah, tadi kan udah tuh kita tampilin waktu kita interview sama Rara. Gimana kira-kira ada nggak nih dari kalian yang ikut tertarik gitu, terpancing kayak termotivasi, untuk kayaknya nulis juga gitu. gue kayaknya cocok Iya. buat jadi penulis gitu kan, yang tadinya kalian awalnya mungkin nggak suka baca, nggak suka nulis. Mungkin dari interview atau cerita tadi yang sudah Rara sampaikan, Sampaikan ceritakan ya. pada kita semua ya, mudah-mudahan itu tuh jadi motivasi buat kalian. Kalau misalkan pengen nulis, nah betul kata Rara, hashtag mulai aja dulu. Nah kan buat nuangin segala sesuatunya harus dimulai dulu. Jadi mulai dari yang terkecil, nanti lama-lama jadi bukit Oke, gitu. Jadi cukup sekian Itu aja ya mungkin dari ya. kita. Mungkin nanti kalau ada podcast lagi, see you next time. Dadah. Dadah.